Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dayana dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata kuliah Neuroscience. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Eka Mulyaningsi, SPD MPD. Baik, di sini saya akan membahas mengenai peran neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Baik, yang pertama yaitu apa itu neuroscience? Neuroscience itu sendiri merupakan satu bidang kajian mengenai sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji tentang kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologis, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Sistem saraf dan otak merupakan bagian fisikal bagi proses pembelajaran manusia. Selanjutnya yaitu peran neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana otak anak berkembang dan belajar selama periode emas perkembangan. Neuroscience membantu memahami pentingnya simulasi lingkungan, hubungan emosional yang aman, dan pengalaman belajar multisensori dalam membentuk koneksi saraf yang mendukung kognisi, emosi, dan sosial anak. Selanjutnya, kaitan antara neuroscience dan pembelajaran pada anak usia dini. Neuroscience dengan pembelajaran anak usia dini terletak pada pemahaman tentang bagaimana otak anak berkembang dan merespon simulasi selama masa pertumbuhan. Neuroscience menjelaskan bahwa 5 tahun pertama kehidupan adalah periode kritis, di mana koneksi saraf terbentuk dengan cepat melalui pengalaman, interaksi sosial, dan lingkungan yang mendukung. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yang pertama itu genetik. Faktor genetik menentukan potensi dasar perkembangan otak anak seperti kecerdasan, kemampuan motorik, dan struktur otak. Namun, pengaruh genetik dapat dimodifikasi oleh lingkungan dan pengalaman. Faktor yang kedua yaitu nutrisi. Asupan gizi yang baik, terutama selama masa kehamilan dan 5 tahun pertama kehidupan, sangat penting untuk perkembangan otak. Nutrisi seperti protein, lemak esensial, zat besi, dan omega 3 membantu pembentukan dan fungsi otak. Faktor yang ketiga yaitu simulasi lingkungan. Pengalaman belajar, bermain, dan eksplorasi sangat membantu membangun koneksi saraf di otak anak. Lingkungan yang kaya akan simulasi sangat mendukung perkembangan kognitif, bahasa, dan kreativitas anak. Dan faktor yang terakhir yaitu kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik seperti tidur yang cukup dan bebas dari penyakit kronis mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar dan berkembang. Selain itu, paparan stres kronis atau trauma dapat mengganggu perkembangan anak. Baik, yang terakhir yaitu mengapa neuroscience sangat penting untuk dipelajari. Neuroscience penting dipelajari karena memberikan pemahaman mendalam tentang cara kerja otak dan sistem saraf, termasuk bagaimana manusia belajar, mengingat, dan berkembang secara emosional. Dalam konteks pembelajaran anak usia dini, neuroscience membantu menjelaskan proses perkembangan otak yang sangat pesat pada tahun-tahun awal kehidupan. Periode ini dikenal sebagai masa keemasan otak, di mana pengalaman dan simulasi yang diberikan memiliki dampak besar terhadap kemampuan kognitif, emosional, dan sosial anak di masa depan. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.